Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya untuk kembali bisa bersama-sama dalam bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memulai kajian kita pada siang hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena dengan niat yang ikhlas, maka amal saleh yang dilakukan oleh seseorang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpahala nanti pada hari kiamat. Para peserta yang berbahagia, kita telah memulai kajian kita pada pertemuan sebelumnya tentang akidah para ulama salaf. Ini adalah dalam rangka membantah pengakuan orang-orang Wahabi mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah Al-Harrani bahwa mereka adalah Salafi. Mereka mengaku sebagai pengikut ulama salaf. Paparan yang kita sampaikan dalam beberapa pertemuan di awal ini membuktikan bahwa akidah Wahabi adalah bukan akidah salaf, bukan akidah yang dipegangi oleh para ulama salaf. Membuktikan kepada kita bahwa pengakuan orang-orang Wahabi sebagai kelompok Salafi atau Salafiyah adalah pengakuan yang dusta, yang kita harus mewaspadai hal tersebut. Jangan sampai kita mengakui kebenaran mereka dengan ikut-ikut mengatakan bahwa mereka adalah Salafi atau Salafiyah. Yang benar mereka itu adalah kelompok Salafi, kelompok perusak akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah kita sampaikan bahwa salaf artinya mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Mereka yang hidup pada abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga Hijriah. Mereka yang hidup pada 300 pertama Hijriah. Itu yang disebut dengan salaf. Dan kita telah mengemukakan perkataan-perkataan
para sahabat yang hidup pada abad pertama Hijriah, bahwa mereka terbukti meyakini keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Wahabi. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, afdalu awliya'il bashar, beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda, bukan jisim yang bisa dibayangkan, difikirkan, digambarkan. Demikian juga Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, a'lamus sahabah, seorang sahabat yang paling luas ilmunya, yang menjadi rujukan dari para sahabat lain dalam hal ilmu, juga menegaskan hal yang sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Nah, pada hari ini kita masih tersisa perkataan ulama abad pertama yang lainnya, yaitu cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang lebih dikenal dengan sebutan Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau termasuk ulama abad pertama Hijriah, karena beliau wafat pada tahun 95 Hijriah. Namanya adalah Ali, putra dari Al-Husain, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita mengetahui bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Sayyidah Fatimah melahirkan dua orang putra yang disebut Nabi sebagai pemimpin dari para pemuda ahli surga nanti, yaitu Al-Hasan wal Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hasanu wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin dari para pemuda penduduk surga. Al-Husain memiliki beberapa putra, salah satunya bernama Ali, sama dengan kakeknya. Kakek namanya Ali ibn Abi Thalib. Kemudian anak dari Al-Husain namanya juga Ali. Berarti Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikenal dengan sebutan Zainal Abidin As-Sajjad. Perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah, As-Sajjad, yang banyak sujudnya. Artinya banyak melaksanakan sholat. Karena diriwayatkan bahwa Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib ini dalam sehari semalam beliau tidak kurang dari 1000 rakaat dalam melaksanakan sholat sunnah. Luar biasa, sesuatu yang tidak semua orang bisa melakukannya, bahkan sangat sedikit di antara umat Islam yang bisa melakukannya. Dan beliau terkenal dengan kekhusyuannya ketika melaksanakan ibadah sholat. Sayyidina Zainal Abidin As-Sajjad dikutip oleh Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin pada pada juz 4. Bahwa Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan tentang akidah, Antallahul ladzi la yahwika makan.
Antallahul ladzi la yahwika makan. Antallahul ladzi la yahwika makan. Engkau ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Ini adalah penegasan dari beliau Ali Zainal Abidin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Tidak bertempat di atas arsy, tidak bertempat di atas langit, tidak bertempat di bumi, dan tidak bertempat di manapun tempat. Nah, tidak boleh dikatakan Allah berada di tempat tertentu, juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di semua tempat. Tempat artinya ruangan kosong yang dipenuhi oleh suatu benda. Al-faragh alladhi yashghaluhul hajm al-jism. Ruangan kosong yang diisi oleh suatu benda itu namanya tempat. Karena itulah maka yang bertempat pasti berupa benda. Yang bertempat pasti berupa jisim. Tempat saya adalah ruangan kosong yang di situ ada jisim saya yang diisi oleh badan saya. Itu namanya tempat saya. Tempatnya misalnya tempatnya kalian masing-masing itu adalah ruangan kosong yang diisi oleh badan kalian. Begitu seterusnya. Jika dikatakan bahwa Allah itu bertempat, artinya Allah itu adalah berupa jisim, berupa benda. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Makhluknya semuanya itu berupa benda, berupa jisim, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan berupa benda, bukan berupa jisim, dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda atau sifat-sifat jisim. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Zainal Abidin dalam kesempatan yang lainnya beliau juga menegaskan. Beliau mengatakan antallahul ladzi la tuhaddu fatakuna mahdudan. Engkau ya Allah, zat yang tidak dibatasi sehingga engkau mahdud. Sesuatu mahdud artinya sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Sesuatu yang dibatasi, maka dia memiliki bentuk dan ukuran. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mahdud. Bahkan kemarin kita telah menyebutkan perkataan kakek dari beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menegaskan man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Bahwa seseorang yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mahdud, memiliki bentuk, ukuran, baik kecil ataupun besar, maka dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sang cucu Ali Zainal Abidin juga menegaskan hal yang sama. Beliau mengatakan, antallahul ladzi la tuhaddu fatakuna mahdudan. Engkau ya Allah adalah zat yang la tuhaddu, artinya yang tidak dibatasi, fatakuna mahdudan, sehingga kalau tuhaddu maka dia mahdud, memiliki bentuk dan ukuran. Engkau tidak mahdud. Ini makna dari perkataan Ali Zainal Abidin, bahwa engkau ya Allah itu adalah zat yang tidak memiliki bentuk ataupun ukuran. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ulama salaf generasi pertama, yaitu yang hidup pada abad pertama Hijriah. Sekarang kita lihat bagaimana akidah para ulama generasi kedua atau yang hidup pada abad kedua. Kita katakan dari salaf, mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Telah kita sebutkan 3 ulama yang hidup pada abad pertama Hijriah, yang semuanya menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda, tidak bersifatan dengan sifat benda, ada tanpa tempat,
dan ada tanpa arah. Yang pertama adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, afdalu awliya'il bashar. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah, a'lamus sahabah. Kemudian yang ketiga adalah Ali Zainal Abidin. Nah, sekarang kita akan coba sebutkan para ulama generasi kedua atau yang hidup pada abad kedua Hijriah. Yang itu tentu saja masih sebagai para ulama salaf. Yang pertama adalah Sayyiduna Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Zain Al-Abidin Ali Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini masih cucunya lagi, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cucu dari Ali Zainal Abidin. Tadi kita sampaikan bahwa Sayyiduna Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra memiliki putra namanya Al-Husain. Kemudian Sayyiduna Al-Husain memiliki putra namanya Ali Zainal Abidin. Kemudian Ali Zainal Abidin ini memiliki putra namanya Muhammad Al-Baqir. Dan Muhammad Al-Baqir memiliki putra namanya Ja'far As-Sadiq. Ini yang sedang kita uraikan perkataannya dalam bidang akidah. Sayyiduna Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu itu wafat pada tahun 148 Hijriah. Artinya beliau adalah hidup pada abad kedua Hijriah. Minas salaf, masih tergolong sebagai generasi salaf. Ja'far As-Sadiq adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau bukan ulama syiah atau bukan imam syiah sebagaimana yang diklaim oleh kelompok syiah. Ja'far As-Sadiq adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau memiliki derajat yang sangat tinggi dalam keilmuan. Bahkan beliau mencapai derajat ijtihad. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak, sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga mencapai derajat ijtihad, seorang mujtahid, hanya saja mazhab beliau itu sudah hilang. Karena tidak dibukukan dengan baik oleh para muridnya, sehingga mazhab beliau itu dengan berlalunya zaman itu hilang. Tetapi beliau adalah seorang mujtahid sebagaimana imam mujtahid yang empat. Beliau cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai imam Syiah, tetapi sesungguhnya hakikatnya beliau adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau bahkan adalah salah satu dari guru Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit radhiyallahu anhu. Salah satu gurunya adalah salah satu guru dari Imam Abu Hanifah adalah beliau, yaitu Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah karya Al-Imam Al-Qushairi disebutkan tentang perkataan Al-Imam Ja'far As-Sadiq ini. Bahwa Al-Imam Ja'far As-Sadiq beliau mengatakan, man za'ama anna Allah fi syai' aw min syai' aw ala syai' faqad asyraka. Barang siapa yang menyangka, yang beranggapan bahwa Allah itu ada di dalam sesuatu atau ada di atas sesuatu atau berasal dari sesuatu atau di atas sesuatu, faqad asyraka, maka dia telah syirik. Orang yang beranggapan, kata beliau, orang yang menganggap bahwa Allah itu berada di dalam sesuatu, berarti bertempat di dalam sesuatu,
atau dia beranggapan Allah itu berasal dari sesuatu yang lain, atau dia beranggapan Allah itu berada di atas sesuatu yang lain, faqad asyraka, maka dia telah syirik. Artinya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beribadah kepada Allah, mengaku beribadah kepada Allah, tetapi dia meyakini bahwa Allah bertempat pada sesuatu, atau dia meyakini Allah berasal dari sesuatu yang lain, atau berada di atas sesuatu yang lain, maka dia telah pada hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada selain Allah. Sehingga dikatakan faqad asyrak, maka dia telah syirik. Kenapa? Karena yang berada dalam sesuatu itu bukan khalik, tetapi makhluk. Yang berasal dari sesuatu yang lain itu adalah makhluk. Yang berada di atas sesuatu adalah makhluk. Dan seseorang yang mengaku beribadah kepada Allah, tetapi dia mensifati Allah berada pada tempat, berasal dari sesuatu yang lain, maka berarti dia telah beribadah kepada makhluk, beribadah kepada selain Allah. Maka Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan faqad asyrak, dia telah syirik. Beliau menjelaskan alasannya. Kenapa beliau mengatakan orang yang beranggapan seperti itu faqad asyrak? Beliau menjelaskan, idz law kana ala syai'in lakana mahmulan. Karena apabila Allah dikatakan di atas sesuatu, atau sebelumnya ya, karena apabila idz law kana ala syai', itu dulu, karena apabila Allah dikatakan berada di atas sesuatu, maka dia mahmul, maka berarti dia di bawah. Kalau misalnya HP ini berada di atas tangan saya, maka berarti HP ini apa? Mahmul, di bawah dia. Mahmul artinya dia di bawah. Kemudian walau kana fi syai', apabila dikatakan Allah berada di dalam sesuatu, maka mahsuran, maka Allah menjadi terbatas. Misalnya HP ini berada di dalam tangan saya, maka dia menjadi terbatas, atas, bawah, kanan, kiri menjadi dia terbatas. Walau kana min syai', apabila dikatakan bahwa Allah itu berasal dari sesuatu yang lain, lakana muhdatsan, maka berarti dia makhluk. Karena sesuatu yang asalnya enggak ada, kemudian menjadi ada, maka itu namanya makhluk. Karena yang seperti itu pasti membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mengadakannya dari tiada menjadi ada, dan yang semacam itu adalah makhluk. Nah, karena itulah maka Sayyiduna Al-Imam Ja'far As-Shadiq menegaskan bahwa seseorang yang beranggapan bahwa Allah itu bertempat di dalam sesuatu, maka dia telah syirik. Demikian juga orang yang beranggapan bahwa Allah berada di atas sesuatu yang lain, maka dia juga telah syirik. Demikian juga seseorang yang beranggapan bahwa Allah itu berasal dari sesuatu yang lain, maka dia telah syirik. Dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya dia telah beribadah kepada selain Allah. Meskipun dia mengaku beribadah kepada Allah, tetapi hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Terbukti dia mensifati Allah dengan berada pada tempat tertentu, berada di atas sesuatu yang lain, atau dia meyakini bahwa Allah itu berasal dari sesuatu yang lainnya. Perkataan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan sebutkan perkataan ulama lainnya, yaitu Al-Imam Al-Mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit. Namanya An-Nu'man.
ibn Thabit, kunyahnya Abu Hanifah. Beliau adalah al-imam al-mujtahid, pendiri madhab Hanafi yang sangat terkenal. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah, abad pertama. Kemudian beliau wafat pada tahun 150 Hijriah, yaitu pada tahun lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Artinya beliau mendapati abad pertama Hijriah dan mendapati abad kedua Hijriah. Beliau lahir pada abad pertama Hijriah, tahun 80 Hijriah, dan wafat pada abad kedua Hijriah, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Beliau seorang mujtahid mutlak, pendiri madhab Hanafi yang sangat terkenal. Meskipun beliau sangat terkenal dengan madhab fikihnya, tetapi Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu itu juga sangat perhatian atau memiliki perhatian yang khusus terhadap ilmu kalam atau ilmu aqidah. Beliau sangat menguasai ilmu ini. Maka ini sekaligus membantah orang-orang Wahabi yang membenci ilmu kalam. Yang mereka mengatakan bahwa ilmu kalam atau ilmu tauhid, ilmu aqidah sebagai ilmu yang mazmum, ilmu yang tercela. Kenapa mereka membenci ilmu kalam? Karena kedok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu akan terbongkar apabila mereka menggunakan ilmu kalam. Apabila mereka menerima ilmu kalam, maka terbongkarlah kesesatan kelompok Wahabi ini. Karena itulah agar orang-orang tidak mengetahui kesesatan mereka, agar para pengikutnya itu tidak mengetahui kesesatan mereka, maka kemudian mereka mengharamkan untuk mempelajari ilmu kalam dengan mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang mazmum, ilmu yang dicela. Padahal para ulama salaf mempelajari ilmu kalam, apalagi ulama khalaf. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau belajar dan bahkan mengarang kitab secara khusus menjelaskan tentang ilmu kalam. Bukan hanya satu kitab ilmu kalam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bahkan sampai 5 kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah, seluruhnya menjelaskan tentang ilmu kalam. Yang pertama adalah kitab berjudul Al-Fiqhul Akbar. Yang kedua adalah Al-Fiqhul Absat. Yang ketiga adalah Al-Wasiyah. Yang keempat adalah kitab Al-Alim wal Muta'allim. Kemudian yang kelima adalah kitab Ar-Risalah. 5 kitab ini seluruhnya dikarang oleh Al-Imam Abu Hanifah berisi ilmu kalam. Jadi meskipun Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dikenal dengan mazhab fikih dalam ahkam, tetapi beliau juga tidak mengabaikan ilmu kalam, bahkan beliau memiliki perhatian khusus terhadap ilmu kalam ini. Bukan hanya Imam Abu Hanifah, tetapi juga para ulama lainnya juga memiliki perhatian khusus terhadap ilmu kalam. Seperti Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, meskipun beliau juga dikenal sebagai ulama fikih, pendiri madhab Syafi'i, tetapi beliau juga memiliki perhatian khusus terhadap ilmu kalam. Beliau mengarang 2 kitab yang beliau karang khusus dalam ilmu kalam. Yang pertama judulnya Al-Qiyas, dan yang kedua judulnya Ar-Raddu 'alal Barahimah. 2 kitab ini, kitab ilmu kalam karya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya oleh muridnya ketika beliau berbicara secara detail, berbicara secara panjang lebar tentang ilmu kalam.
Para muridnya bertanya, wahai imam, yang engkau bicarakan ini adalah bukan dalam ahkam, tetapi dalam ilmu kalam. Nah, dipertanyakan oleh muridnya. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, ahkamna hadza qabla dzaka. Ahkamna ay atqanna. Ahkamna ay atqanna. Aku sudah menguasai hadza, yakni ilmu kalam. Aku sudah menguasai ilmu kalam qabla dzaka, sebelum ilmu itu, yaitu ilmu ahkam. Nah, jadi saya ini sudah menguasai ilmu akidah, ilmu kalam sebelum menguasai ilmu fikih, sebelum menguasai ilmu ahkam. Ini penegasan dari Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah yang kita bicarakan hari ini, suatu ketika juga ditanya tentang kenapa beliau memiliki perhatian khusus tentang ilmu kalam. Beliau mengatakan, masaluna kaunasin fi khadratihim man yuqatiluhum fahtaju ila ibrazis silah. Perumpamaan kita dibandingkan dengan para sahabat dulu itu seperti orang-orang yang di hadapannya ada orang-orang yang memerangi kita, yang memerangi mereka, sehingga mereka butuh untuk menampakkan, memperlihatkan untuk menghunuskan senjata. Nah, perumpamaan kita, saya ulangi lagi, kata Imam Abu Hanifah, perumpamaan kita pada masa sekarang ini terkait dengan ilmu kalam adalah seperti orang-orang yang di hadapannya ada musuh-musuh yang memeranginya, sehingga butuh kepada senjata untuk menghunuskan senjata. Wa masaluhum, sementara perumpamaan para sahabat yang mereka tidak mengeluarkan ilmu kalamnya adalah kamatsali unasin laisa bihadratihim man yuqatiluhum, yang tidak ada di hadapan mereka orang yang memerangi mereka. Falam yahtaju ila ibrazis silah, sehingga mereka tidak butuh untuk menghunuskan senjata. Nah, senjata itu namanya ilmu kalam. Pada masa sahabat belum banyak orang-orang yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Belum banyak firqah-firqah yang menentang akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga mereka tidak membutuhkan ilmu kalam untuk mereka gunakan. Nah, sementara pada abad kedua Hijriah, mulai abad kedua Hijriah, ketika muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Mu'tazilah, ada Tahriyah, ada kelompok-kelompok yang lain yang jumlahnya sangat banyak, maka di sini perlu untuk mengeluarkan senjata pamungkas yang bisa mengalahkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulullah dan para sahabatnya. Senjata itu bernama ilmu kalam. Mereka kelompok-kelompok sesat sangat benci dengan ilmu kalam. Kenapa? Karena dengan senjata ilmu kalam, maka ahlus sunnah wal jamaah bisa menghabisi hujjah-hujjah dari kelompok-kelompok sesat itu. Itulah kenapa orang-orang Wahabi sangat membenci ilmu kalam. Karena dengan ilmu kalam akan terbongkar pedok kesesatan mereka. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mempelajari ilmu kalam dan beliau membantah kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan dengan ilmu kalam. Di antara perkataan Al-Imam Abu Hanifah, beliau minas salaf, hidup pada generasi kedua Hijriah, beliau mengatakan, Allah Ta'ala yura fil akhirati wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kammiyatin wala yakunu bainahum
wa baina khalqihi masafah. Wallahu ta'ala, beliau mengatakan, dan Allah Ta'ala yura fil akhirah. Allah Ta'ala itu bisa dilihat di akhirat. Wa yarahul mu'minun wa hum fil jannah. Orang-orang mukmin itu bisa melihat Allah dan mereka itu berada di dalam surga. Mereka orang-orang mukmin di dalam surga. Bi'ayuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Bila tasbihin wala kamiyatin, dengan tanpa menyerupakan Allah, wala kamiyatin, dan tanpa kamiyah, tanpa ukuran. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dan tidak ada di antara Allah dan di antara makhluknya itu jarak. Nggak ada jarak di antara Allah dan makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Imam Abu Hanifah ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa wajib kita imani bahwa penduduk surga, siapa penduduk surga? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Nanti di dalam surga mereka akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Mereka, orang-orang mukmin yang tinggal di dalam surga, mereka akan melihat Allah. Mereka, orang-orang mukmin penduduk surga ini, mereka berada di tempat, berada di dalam surga. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka lihat itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Allah yang mereka lihat itu tidak berada, tidak bertempat di dalam surga, tidak bertempat di luar surga, tidak berada di depan mereka, tidak di belakang mereka, tidak di atas mereka, tidak di bawah mereka, tidak di kanan mereka, tidak di kiri mereka. Mereka berada di dalam tempat, yaitu di dalam surga, sedangkan Allah yang dilihatnya itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Sebagaimana yang kita yakini sekarang di dunia, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Demikian juga ketika orang-orang mukmin melihat Allah, ketika mereka berada di dalam surga, Allah yang dilihatnya ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk memperlihatkan zat-Nya yang bukan berupa jisim, yang bukan berupa benda, yang ada tanpa tempat, tanpa arah kepada orang yang Allah kehendaki. Maha Kuasa Allah untuk memperlihatkan zat-Nya yang bukan jisim, yang ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita pahami dari perkataan Imam Abu Hanifah yang beliau mengatakan bila tasbihin, dikatakan wahum fil jannati bi a'yuni ru'usihim bila tasbihin, bahwasanya dengan tanpa menyerupakan, tanpa serupa, bahwa Allah yang bahwa orang mukmin melihat Allah, mereka di dalam surga tanpa menyerupakan Allah. Artinya Allah itu bukan benda, karena kalau benda berarti serupa dengan makhluk. Dia bukan jisim, karena jika jisim maka berarti dia serupa dengan makhluk. Dia ada tanpa tempat, karena jika bertempat berarti sama dengan makhluk. Jika dikatakan ketika itu Allah bertempat di dalam surga, sama dengan penduduk surga, orang-orang mukmin yang juga berada di dalam surga. Nah, maka perkataan Imam Abu Hanifah bila tasbihin menunjukkan bahwa Allah yang dilihat oleh penduduk surga di dalam surga itu tidak berada di dalam surga,
tidak berada di luar surga, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Jadi perkataan ini yang difahami dari perkataan Imam Abu Hanifah bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Kemudian beliau mengatakan bila tasbihin wala kamiyah, tanpa ukuran. Karena jika dikatakan Allah itu bertempat, pasti memiliki memiliki ukuran. Ada kalanya berukuran lebih kecil dari tempatnya, atau lebih besar dari tempatnya, atau lebih atau sama dengan tempatnya. Jika dikatakan bahwasanya orang-orang mukmin ketika melihat Allah, Allah itu berada di dalam surga. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya Allah memiliki ukuran. Bisa Allah itu lebih kecil dari surga, surganya besar, Allah ada di dalamnya, sehingga orang mukmin melihatnya lebih kecil, berarti berukuran lebih kecil dari surga. Ada kalanya ukurannya sama dengan surga, ada kalanya ukurannya lebih besar dari surga. Nah, mengandung 3 kemungkinan memiliki ukuran, karena setiap yang bertempat pasti berukuran. Saya ulangi lagi, setiap yang bertempat pasti berukuran. Ada kalanya lebih kecil dari tempatnya, atau sama dengan tempatnya, atau lebih besar dari tempatnya. Hanya itu kemungkinannya. Dipastikan yang bertempat itu memiliki ukuran. Jika dikatakan bertempat di surga, maka kemungkinannya 3 juga. Ada kalanya dikatakan Allah lebih kecil dari surga, atau sama dengan surga, atau lebih besar dari surga. Tapi Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bila kamiyatin, tanpa memiliki ukuran, artinya Allah tidak bertempat. Ini penegasan Imam Abu Hanifah bahwasanya Allah yang dilihat oleh orang-orang mukmin itu ada tanpa tempat. Karena jika bertempat, maka dia berukuran. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan bila kamiyatin, dengan tanpa ukuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Tidak ada jarak antara Allah dan makhluknya. Ini kenapa? Karena jika dikatakan Allah itu bertempat, pasti ada jarak antara Allah dan makhluknya. Baik jaraknya jauh atau jaraknya dekat. Pasti berada pada arah tertentu. Itu kalau dikatakan kalau dikatakan bertempat. Nah, jadi kalau dikatakan Allah itu bertempat, maka ada kalanya apa? Ada kalanya jaraknya dekat dengan yang melihat. Ada kalanya jaraknya jauh dari yang melihat. Itu kalau dikatakan bertempat. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan nggak ada jarak antara Allah dan makhluknya. Artinya Allah ada tanpa tempat. Nah, bila tasbihin menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat, perkataan Imam Abu Hanifah bila tasbihin menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Bila kamiyatin menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Perkataan wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah juga menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Imam Abu Hanifah As-Salafi yang hidup generasi pada abad kedua Hijriah meyakini Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Bagaimana dengan Wahabi? Mereka meyakini Allah bertempat di atas arsy. Terkadang mereka meyakini Allah berada di atas langit. Pada langit dan arsy adalah sesuatu yang berbeda. Terkadang mereka juga meyakini Allah
bertempat tinggal di dalam surga. Wala'iyadzubillah, ini adalah ajaran akidah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Masih kita bicara Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang hidup pada abad kedua Hijriah. Al-Imam Abu Hanifah As-Salafi. Tadi kita katakan beliau memiliki karya dalam bidang akidah, ada 5 karya beliau. Artinya banyak sekali perkataan Imam Abu Hanifah dalam bidang akidah. Kita hanya pilihkan beberapa perkataan Imam Abu Hanifah yang menunjukkan bahwa akidah ulama salaf itu berbeda dengan akidah Wahabi. Yang menunjukkan bahwa akidah Wahabi itu berbeda dengan akidah para ulama salaf. Berbeda dengan ulama salaf abad pertama Hijriah, berbeda dengan akidah ulama salaf abad kedua Hijriah, dan juga berbeda dengan akidah ulama salaf abad ketiga Hijriah. Sama sekali akidah Wahabi berbeda dengan akidah salaf. Maka pengakuan mereka bahwa mereka adalah pengikut salaf, pengakuan mereka bahwa mereka salafi adalah bohong total. Nah, ini yang ingin kita buktikan. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu dalam kesempatan yang lain dalam kitab beliau sendiri yang beliau karang, judulnya Al-Wasiyah. Judulnya Al-Wasiyah. Kalau yang tadi itu disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau berjudul Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu adalah istilah untuk ilmu akidah. Al-Fiqhul Akbar. Sekarang kita sebutkan perkataan Imam Abu Hanifah yang lainnya yang disebutkan dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab Al-Wasiyah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wa nuqirru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'arsy istawa min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarin alaihi wa huwa hafizul arsy wa ghairil arsy min ghairi ihtiyajin falau kana muhtajan lamma qadara ala ijadil alami wa tadbirihi kal makhluqin walau kana muhtajan ila al-julusi wal qarari fa qabla khalqil arsy aina kana Allah ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Luar biasa perkataan Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, wa nuqirru, kita menetapkan annallah bi annallaha subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsy istawa. Kita mengakui, kita menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsy istawa, karena memang dalam Al-Qur'an disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka kita tidak mengingkari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsy istawa. Tetapi beliau menjelaskan min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaihi. Nah, perhatikan ini. Tetapi tanpa membutuhkan kepadanya dan tanpa wastiqrarin alaihi, dan tanpa bersemayam di atasnya. Perhatikan Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang diklaim oleh kelompok Wahabi bahwasanya itu adalah dalil mereka bahwa Allah itu bertempat bersemayam di atas arsy. Dibantah oleh Imam Abu Hanifah. Wahabi belum muncul, sudah dibantah oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemarin dibantah oleh Sayyiduna Ali bahwa Allah menciptakan arsy. Apa tujuannya? Izharan li qudratihi
walam yattakhidhu makanan bidzatihi. Sekarang Imam Abu Hanifah yang membantah orang-orang Wahabi. Dibantah sebelum lahir. Sebelum lahirnya Wahabi sudah dibantah oleh Imam Abu Hanifah. Mengatakan, memang benar Allah ala arsy istawa, tapi min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilahi. Tanpa Allah itu membutuhkan kepada arsy. Allah nggak butuh kepada arsy. Wa min ghairi istiqrarin alaihi, dan tanpa Allah itu bersemayam di atasnya. Artinya Allah alal arsy istawa tidak berarti bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy sebagaimana diyakini oleh kelompok Wahabi. Tetapi maknanya apa? Allah wa huwa hafizul arsy, dan bahwasanya Allah itu yang menjaga arsy, wa ghairil arsy, dan selain arsy. Allah yang menjaga alam semesta ini. Hafizul arsy wa ghairihi. Karena arsy adalah makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ukuran dari arsy ini, saking besarnya arsy. Allah di sini disebutkan alal arsy istawa. Istawa diartikan oleh Imam Abu Hanifah hafizah, bahwasanya Allah itu yang menjaga arsy. Allah yang menjaga arsy. Para ulama berbeda pendapat tentang pentakwilan dari ayat ini. Sebagian ulama mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istawa ay qahara, artinya menguasai arsy, yang menundukkan arsy. Sebagian mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ay hafizah, seperti Imam Abu Hanifah, yang menjaga arsy. Sebagian mengatakan abqa, yang menetapkan arsy pada tempatnya sehingga tidak menjatuhi apa yang ada di bawahnya. Dan ada pentakwilan dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang tidak, atau yang yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan di sini Allah yang menjaga arsy, artinya Allah yang menjaga alam semesta. Karena al-arsyu adalah akbarul makhlukat, makhluk yang paling besar. Jika makhluk yang paling besar yaitu arsy, Allah menjaganya, maka berarti Allah menjaga seluruh alam semesta ini. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan wa huwa hafizul arsy wa ghairil arsy min ghairi ikhtiyaj, tanpa membutuhkan kepada arsy. Kalau bertempat berarti membutuhkan kepada arsy. Beliau mengatakan falau kana muhtajan lamma qadara ala ijadil alam wa tadbirihi kal makhluqin. Kalau Allah itu butuh kepada selainnya, misalnya dikatakan Allah bertempat di arsy berarti butuh kepada arsy, maka dia tidak akan mampu, tidak akan berkuasa untuk mengadakan dan mengatur alam sebagaimana para makhluk. Mereka tak mampu mengadakan alam. Kenapa? Karena makhluk itu butuh kepada selainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada selainnya. Karena itu tidak boleh dikatakan bahwa Allah butuh kepada arsy untuk dijadikan sebagai tempat bagi zatnya. Karena yang butuh adalah lemah, dan yang lemah itu bukan khalik, tidak akan menciptakan apa-apa dan tidak akan mengatur alam semesta ini. Kemudian beliau lebih menjelaskan lagi, walau kana muhtajan ilal julusi wal qarar. Apabila dikatakan Allah itu butuh duduk dan untuk bersemayam, duduk untuk menetap, butuh itu, faqabla khalqil arsy aina kana Allah. Sebelum Allah menciptakan arsy, di mana Allah? Kalau Allah itu butuh arsy untuk dijadikan sebagai tempat duduk, padahal arsy itu makhluk yang sebelumnya, sebelum diciptakan arsy itu enggak ada, maka pertanyaannya, sebelum arsy itu diciptakan, di mana Allah itu? Nah, di sini orang Wahabi tidak bisa menjawab, karena jawabannya itu dia akan mengatakan bahwa Allah ada tanpa arsy, ada tanpa tempat. Jika mereka
mengakui Allah ada tanpa tempat, tanpa arsy, sebelum terciptanya arsy. Lalu kenapa mereka tidak percaya bahwa Allah ada tanpa tempat setelah terciptanya arsy? Apakah menurut mereka Allah itu berubah? Asalnya ada tanpa tempat, kemudian berubah menjadi ada dengan bertempat. Padahal berubah adalah tanda terbesar dari makhluk. Karena setiap yang berubah membutuhkan kepada selainnya yang berubahnya. Dan yang membutuhkan adalah lemah, dan yang lemah adalah makhluk, bukan khalik. Karena itulah maka di akhir perkataannya Imam Abu Hanifah menegaskan ta'alallahu an dzalika uluwan kabira. Allah Maha Suci. Allah Maha Suci dari itu semuanya, dari berada pada tempat, bersemayam di atas arsy, menetap di atas arsy. Allah Maha Suci dari semua itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf terbukti berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Masih ada beberapa perkataan Imam Abu Hanifah yang lainnya yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya karena waktu telah habis. Semoga kita semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah mayoritas umat Islam, akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Semoga kita diwafatkan dalam akidah ini sehingga kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Dan semoga kita terjaga dari akidah-akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah seperti akidah Wahabi, orang-orang yang suka berdusta atas nama agama, atas nama Al-Quran, atas nama sunnah, atas nama ajaran Islam. Semuanya telah terbuka di sini dan kita telah membuktikan hal itu bahwasanya Wahabi adalah kelompok pendusta, kelompok perusak, kelompok Salafi, bukan kelompok Salafi sebagaimana yang mereka klaim. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiikum.